Suara Gerasi FM, The Sound of Life, Tuhan adalah tempat persembunyian. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia umat Kristiani, dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Ya teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kembali program Young and Fresh hadir untuk kalian semua, memberikan sebuah renungan firman Tuhan untuk kita boleh sama-sama belajar menggali kebenaran firman agar iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini ada Kayla yang akan memberikan renungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kayla, welcome PK. Ya, thank you Kayla udah hadir lagi hari ini memberkati kita semua. Dan kita mau belajar apa nih hari ini Kayla? Jadi hari ini tuh kita mau belajar tentang perbedaan antara, pokoknya dua-duanya sama-sama setia, artinya sama-sama setia tapi ya memiliki beda arti, yaitu faithful sama loyal. Oke, jadi memang ini kedengarannya sih sama gitu ya artinya, tapi ternyata di dalamnya itu ada makna yang berbeda. Iya. Ya? Nah hari ini teman-teman, Kayla akan menyampaikan perbedaan dari faithful dan loyal ya. Jadi didengarkan baik-baik supaya apa yang disampaikan nanti ini benar-benar bisa kalian pahami dan ini menjadi bekal buat kita semua. Kayla boleh berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini yang sudah Engkau berikan Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu juga Tuhan, biar kita juga bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Kau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan yang Kau mau aja Tuhan. Biar kita semua juga Tuhan bisa mengerti dan bisa memahami apa yang menjadi isi hati-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus, Amin. Silakan Kayla. Jadi, faithful sama loyal. Ini kalau misal kalian baca di terjemahan Alkitab yang Inggris, itu tuh banyak banget, apalagi di kisah-kisah tentang Daud, itu tuh ada bagian yang tulisannya itu ada faithful sama ada loyal. Awalnya saya juga kira kayak, oh ini kayaknya katanya sama-sama setia. Cuman setelah kita lihat lebih dalam, itu tuh penjelasannya begini. Loyalty is an action-oriented and still get attracted to other things or someone. Still focus on different things but in the end chose the first thing. Jadi loyalty itu, ini tuh kesetiaan yang setia tapi tuh dia gak bisa fokus ke hanya satu hal. Jadi masih tetap mungkin terikat atau mungkin tertarik, masih bisa tertarik sama hal-hal lain gitu. Jadi nggak cuma satu hal. Walaupun mungkin kayak dia tujuan akhirnya satu hal, tapi dia tetap melakukan segala sesuatunya tuh sebelum mencapai tujuan itu tuh dia bisa berpindah-pindah gitu. Jadi nggak berintegritas. Dan faithfulness itu tuh berbeda lagi. Itu adalah karakter oriented. Dan ini tuh dia lebih setia, lebih ke integritas. Jadi dari awal sampai akhir, dia tuh tetap setia pada satu hal. Kalau berbeda dengan yang tadi, loyal itu dia lebih luas ya. Dia jadi lebih mengeksplor, mungkin kayak dia lebih milih kayak banyak hal. Tapi kalau faithful, itu tuh jadi dia hanya fokus pada satu hal. Jadi dia nggak tertarik sama hal-hal lain, dia nggak punya atau memprioritaskan hal-hal lain, enggak, tapi dia hanya fokus ke satu hal. Faithfulness itu tuh from the beginning until the end, itu they stayed with a thing or someone and never get attracted to anything else, and menjaga, selalu memilih dan fokus pada hal itu doang. Jadi orang itu mungkin kayak kita nih ya, kita kadang merasa diri kita tuh sebagai orang yang faithful, orang yang benar-benar berintegritas akan kesetiaan kita. Tapi aslinya jadi seseorang yang faithful itu gak gampang, gak segampang itu, gak semudah itu untuk kita bisa bilang diri kita faithful. Karena bisa aja kita tuh ngomong diri kita itu, oh kita orang yang faithful gitu.
Tapi apakah kita benar-benar faithful atau itu adalah sebuah loyalty yang kita anggap sebagai faithfulness? Kadang kita bilang, oh iya aku setia kok. Tapi kita tanpa kita sadari kita tetap memilih untuk memprioritaskan hal-hal lain dalam hidup kita. Nggak cuma satu, nggak cuma tujuan kita harusnya memprioritaskan Tuhan. Tapi seringkali kita bilang oh iya kita udah beriman kepada Tuhan, kita udah benar-benar percaya dan mungkin setianya sampai berintegritas kepada Tuhan. Tapi seringkali tuh di dunia ini kita itu seringkali memprioritaskan hal-hal yang aslinya nggak berguna dan malah kita tuh lupa untuk memprioritaskan Tuhan. Dan ya kita tuh malah menganggap si loyalty kita ini malah sebagai faithfulness, yang padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kita dengan Tuhan itu seringkali kita ngaku diri kita sebagai oh iya kita faithful kepada Tuhan. Tapi kita nggak sadar selama ini yang kita lakuin itu loyal bukan faithful. Kita masih seringkali membagi-bagi fokus kita, waktu kita, dan masih memprioritaskan hal-hal kita buat kita ngelakuin semua yang kita sukai. Dan yang bisa membuat kita malah gak fokus sama Tuhan, gak bisa memprioritaskan ke Tuhan gitu. Gak bisa memprioritaskan Tuhan sebagai sosok yang benar-benar ya pokoknya number one gitu. Malah kita tuh mungkin bisa lupa untuk memprioritaskan dan lain-lain. Karena kita nangkepnya itu ya kita loyal bukan faithful. Itu yang menjadi perbedaan. Karena kita nganggap kita tuh harus loyal kepada Tuhan bukan faithful. Dan di sini ada sebuah ayat, ada dua ayat di bahasa Inggris ya. Ini ada Deuteronomy 7:9. Itu know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Yang kedua, ada di Matthew 25:23. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Di sini, di ayat-ayat ini, Tuhan gak bilang, loyal servant. Aku adalah a loyal God. Enggak, di sini Tuhan bilangnya faithful. Jadi Tuhan tuh bukan sekedar ngomong aku tuh loyal, tapi Tuhan tuh bilang faithful. Faithful itu berintegritas. Jadi dia stay bener-bener jadi dia nggak fokus ke hal yang lain. Dan di ayat ini itu Tuhan kan bilang loyal servant. Tuhan bilang bukan bilang loyal servant, tapi Tuhan bilangnya faithful servant. Tuhan tuh nggak cuma mau kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir seperti loyalty, tapi Tuhan mau kita untuk memprioritaskan dia dari awal sampai akhir. Dia mau kita untuk memprioritaskan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan. Bukan cuma tujuan kita Tuhan, oh enggak. Tapi dari awal sampai akhir, itu ya kita stay setia kepada Tuhan. Setiap saat ya? Setiap saat kita benar-benar setia kepada Tuhan. Bukan hanya loyalty, bukan hanya yang kita masih tertarik oleh hal lain. Enggak, Tuhan pengen kita untuk hanya tertarik kepada Tuhan. Kadang kita tuh lupa akan arti ayat-ayat yang tadi disebutkan. Kita tuh terlalu fokus memprioritaskan hal-hal lain sampai kita tuh kadang lupa kalau ayat ini tuh ada gitu di Alkitab. Dunia membawa kita sampai kita tuh bisa lupa ada Tuhan yang harusnya kita prioritaskan, ada Tuhan yang minta agar kita tuh bisa memprioritaskan Tuhan gitu. Dunia membuat kita berpikir kita memilih akhirnya tetap Tuhan kok. Walaupun dalam prosesnya kita bisa attach sama banyak hal, kita bisa tertarik sama banyak hal. Tapi kita tuh aslinya sebagai mempelai Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Kita tuh harus memiliki kepribadian, keinginan untuk menjadi faithful seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita, yang tadi, faithful servant. Tuhan mau kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, mau menjadi anak-anak Tuhan. Itu tuh yang punya hati tuh bukan sekedar loyal, tapi faithful.
yang berarti itu tuh dia nggak bisa bener-bener nggak bisa di distract, dia nggak bisa mungkin nggak bisa direcokin. Jadi dia udah punya keyakinan, oh iya emang aku ngambil keputusan bahwa aku pengen jadi faithful. Tuhan itu nggak pernah bilang dirinya adalah Tuhan yang loyal, tapi Tuhan bilang dirinya faithful God. Di Alkitab kita nggak pernah lihat Tuhan bilang I am a loyal God. Yang kita lihat itu Tuhan adalah a faithful God. Tuhan itu menyebutkan dirinya sebagai faithful, yaitu yang melebihi dari loyal dan setia, benar-benar mentok kepada kita. Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Masa kita sebagai anak yang gak mau belajar dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang faithful, anak yang faithful, yang benar-benar memprioritaskan Tuhan, berintegritas untuk stay setia kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Dan loyal itu bisa jadi salah satu tempat kita jatuh. Ini tuh bahaya, jelas bahaya, karena saat kita cuman mau loyal, saat kita mau memilih untuk menjadi loyal, itu kita bisa fokus ke beberapa hal, nggak cuma satu. Kita fokus ke beberapa hal, dan sehingga Tuhan tuh nggak menjadi prioritas kita satu-satunya, yang menjadi prioritas kita pertamanya gitu. Roh Kudus akan perlahan diam, dan hubungan kita dengan Tuhan juga akan merenggang. Karena kita lebih condong ke dunia. Mengakibatkan kita bisa jatuh ke dalam pencobaan dunia yang akhirnya membuat kita susah untuk melangkah maju dan menjadi berkat bagi kedepannya dan mengikuti apa yang Tuhan mau ke depannya. Tuhan tuh nggak mau kita untuk menjadi pribadi yang labil dan memprioritaskan hal yang lain yang Tuhan nggak suka. Kita harus belajar untuk menjaga hati kita dan hidup kita agar kita tuh bisa tahan terhadap godaan-godaan di dunia yang ada. Tuhan tuh nggak mau kita untuk kita setia, jadi kita mungkin labil dan kita mungkin hari ini mau A, besok mau B gitu. Tapi kita malah melupakan Tuhan. Kita nggak memprioritaskan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, kita itu menjadi hamba yang setia, yang faithful kepada Tuhan. Hanya Tuhan seorang dari awal sampai akhir, gitu. Bukan cuma di beberapa fase, enggak. Tapi dari awal sampai akhir. Kita tuh harus menjadi pempelai hamba yang faithful, yang keinginan utamanya itu memprioritaskan Tuhan dari awal sampai akhir tanpa kita tergoda atau ke distract. Seringkali itu kita mungkin sebagai anak muda ya, banyak cobaan, banyak godaan yang mungkin kayak kita masih muda, cobain aja lah. Tapi yang itu menjadi keterikatan kita, yang malah itu tuh bisa mengganti prioritas kita. Yang ini mengapa kita tuh perlu punya integritas, punya faithfulness, bukan hanya loyalty tapi faithfulness, agar kita itu nggak gampang tergoda dan nggak ke distract. Kita harus berani melangkah dan kita harus berani melakukan hal yang beda dari orang-orang lain gitu. Mungkin orang lain, udahlah cobain aja. Tapi kalau misal kita udah tahu, itu nggak benar, jangan dicobain. Kita harus jaga kesetiaan kita agar gak tertarik oleh keinginan daging dan keinginan duniawi kita. Susah emang ngontrol keinginan daging, keinginan duniawi, susah. Tapi kita tuh malah aslinya harus lebih dan lebih lagi tertarik pada keinginan roh, keinginan untuk lebih setia kepada Tuhan, kerinduan kita untuk lebih faithful ke Tuhan, dan bukan malah keinginan-keinginan daging itu. Kita harus stay. Susah penguasaan diri, susah. Tapi jika kita gak memilih untuk mengikuti keinginan roh, gak mau untuk ikut setia sama Tuhan, gimana kita mau punya jadi pribadi yang faithful? Ketertarikan kita dan kerinduan kita itu untuk mengikuti, diubah menjadi mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu kita menjadi ciptaannya yang faithful. Tuhan tuh pengen setiap kita untuk menjadi pribadi yang faithful, pribadi yang beriman, pribadi yang berintegritas. Tapi seringkali yaitu kita nggak mau nurut. Faithful itu berasal dari perasaan, affection bukan kewajiban.
Jadi dari perasaan dan keinginan kita, emang keinginan kita dari hati, bukan kewajiban. Jadi di sini kita tuh bisa milih apakah kita mau memilih sikap hati kita untuk ya kita milih gitu, kita mau faithful ke Tuhan, atau malah ya udah kita cuma mau stay loyal. Karena urutan itu ada dua, jadi kita urutin aja. Jadi yang pertama itu faithful, kedua loyal. Kalau kita nggak mau upgrade, kita nggak mau ubah diri kita nggak mau minta Tuhan untuk ubah diri kita akan terus-terusan stay di loyal ini. Kita akan stay di loyalty ini dan kita nggak bakal bisa nyampe ke puncak faithfulness. Kita nggak bakal bisa sampai ke puncak destiny kita, yaitu faithfulness gitu. Sebagai hamba yang faithful, sebagai hamba yang mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali itu yang menjadi masalah, kita itu kurang bisa membedakan apa yang aslinya faithful dan apa yang loyal. Kita seringkali menganggap, oh ya udahlah kalau ngikutin kayak gini juga nggak apa-apa lah gitu. Apa yang penting kan kita fokus ke Tuhan. Yang penting kan kita nanti ujungnya kita kayak gini lagi. Ujungnya kita tetap ke Tuhan gitu. Tapi ya yang Tuhan mau tuh aslinya bukan kita akhirnya kita fokus ke Tuhan dan baru akhir-akhir kita fokus ke Tuhan, tapi Tuhan tuh mau kita dari awal. Tuhan tuh mau kita untuk berjalan sama Tuhan tuh dari awal sampai akhir. Selama perjalanan itu kita selalu connect sama Tuhan. Kita selalu faithful sama Tuhan. Kita selalu setia dan kita selalu berintegritas kepada Tuhan dan gak menyeleweng, gak lihat kanan kiri, tapi lurus berjalan sama Tuhan. Yang Tuhan mau itu kita jadi hamba-hamba yang fokus ke depan, fokus ke Tuhan, dan bukannya kita malah ragu, ini harusnya ke jalan yang sini gak sih, harusnya ke jalan yang, misalnya Tuhan maunya kita ke jalan yang B, tapi kita, ini kayaknya jalan yang A lebih benar deh, jalan yang C lebih benar deh, tapi enggak, Tuhan tuh maunya kita jalan di jalan yang Tuhan kasih, ya kita jalanin aja. Kalau loyalty, itu kita masih nyoba-nyoba, ini ke A deh, oh gak enak ke C aja. Tapi yang Tuhan mau tuh kita tuh jadi, Tuhan tuh gak mau kita jadi orang yang gak labil. Tuhan tuh mau kita jadi orang yang tetap stay dalam apa yang Tuhan mau gitu. Jadi ya hari ini yang kita harus tahu itu, kita tuh jangan cuman stuck di loyal, tapi kita juga harus lebih maju lagi dan kita harus lebih upgrade lagi menjadi orang yang faithful. Gitu sih. Oke. Nah, Kayla, mungkin ini Kayla bisa koreksi ya kalau saya salah ya. Yang saya tangkap gini, iman yang loyal itu iman yang sekedar kayak transaksi. Di saat kita ikut Tuhan dan hidup kita ini dirasa semuanya baik-baik saja, ya semuanya kayaknya permohonan juga dikabulkan, kita setia sama Tuhan, kita mau all out sama Tuhan. Tapi kalau begitu kita diperhadapkan dengan situasi masuk dalam lembah kekelaman, kita langsung berpindah, wah kayaknya ikut Tuhan gak enak nih, kita ikut arus dunia aja deh, kita akhirnya loyal ke dunia gitu. Nah, yang saya tangkap tadi, kalau iman kita ini iman yang cuma sekedar loyal sama Tuhan, itu akan ada saatnya di mana kita akan digoyahkan dengan dunia. Tapi kalau misalkan iman kita adalah iman yang faithful sama Tuhan, meskipun kita dalam kondisi lembah kekelaman, kita tetap taat dan setia sama Tuhan. Kira-kira gambarannya benar nggak kayak gitu? Kalau dibilang salah juga enggak. Jadi ya emang kadang tuh kita memerlukan faithfulness agar kita tuh bisa gini. Tuhan tuh mau kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terlepas dari keinginan dunia, keinginan daging. Tuhan tuh mau kita untuk faithful. Jadi istilahnya gini, loyal sama faithful itu kita bisa sebut sebagai loyal itu sebagai duniawi, faithful itu sebagai surgawi. Yang Tuhan mau kita itu jadi remaja yang takut akan Tuhan, yang mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang loyal. Itu mengapa kita harus upgrade diri kita, karena kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Upgrade diri kita menjadi pribadi yang faithful, bukan hanya loyal. Loyal tetap bisa
mungkin apa ya bahasanya, menclok. Jadi mungkin masih bisa berpindah-pindah. Ya. Dia nggak stay ke satu. Tapi yang Tuhan mau itu kita setia dan fokus ke satu hal ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bukannya kita nyoba-nyoba hal yang lain, tapi kita tuh memilih satu ini dari awal sampai akhir. Tanpa kita ada rasa penasaran, tanpa kita ada rasa-rasa mungkin kayak kayaknya ini lebih bener deh. Tapi yang Tuhan mau tuh ya kita nggak ngeliat semua itu, dan kita kayak ya udah, emang tujuan aku dari awal sampai akhir tuh emang menyenangkan hati Tuhan dan mengambil apa yang Tuhan mau, yaitu keinginan yang surgawi gitu. Oke. Jadi ini bisa jadi sebuah koreksi juga buat kita, buat saya juga, termasuk saya, teman-teman juga yang hari ini mendengarkan atau kalian yang saat ini menyaksikan di YouTube. Siapa tahu ternyata selama ini kita ini baru sebatas loyal sama Tuhan. Masih bisa tergoncangkan, masih bisa berpindah hati ke yang lain gitu. Nah, hari ini teman-teman kita diingatkan kembali bahwa ada perbedaan antara faithful dan loyal. Pastikan bahwa kalian mengupgrade diri kalian, mengupgrade iman kalian menjadi iman yang faithful terhadap Tuhan. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat di depan ada tantangan, ada godaan, kita nggak mencelak-mencelok kayak yang tadi Kayla bilang. Kalau kita hanya sebatas loyal sama Tuhan, dijamin suatu saat kita mencelok ke tempat lain. Tapi kalau kita udah faithful sama Tuhan, sampai akhir kita nggak akan berpindah ke tempat lain. Hati kita akan tetap berketetapan di dalam Tuhan. Gitu ya Kayla ya. Oke, ada lagi Kayla? Ya mungkin pesan terakhir gini aja sih. Jangan sampai gara-gara kita itu memilih untuk loyal, mungkin kita kayak mencoba untuk faithful, tapi mungkin kita masih stuck di loyal nih. Jangan sampai saat kita loyal itu kita mengalami kejatuhan gitu. Kita mau mengalami jatuh dalam pencobaan dunia gitu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya itu kita harus mulai dari sekarang, kita harus coba ayo minta Tuhan untuk upgrade kita menjadi orang yang faithful. Agar apa? Biar kita tuh udah tahu kebenaran, dan kita tuh udah punya hubungan yang benar sama Tuhan. Dan kita tuh bisa tahu kayak yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kadang kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kita lakukan, apakah kalau kita ngelakuin ini harus jatuh dalam pencobaan. Tapi ketika kita punya faithfulness sama Tuhan, itu hati kita, pikiran kita semuanya akan diubahkan. Bukan seperti pikiran loyal, tapi pikiran faithful. Jadi ya, kesetiaan itu juga ada levelnya. Nggak cuma satu, nggak cuma yang sama, tapi faithful sama loyal itu kan dua level yang berbeda. Jadi kita minta Tuhan untuk ubah level kita menjadi level faithful gitu. Oke. Nah, tapi kalau gini Kayla, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau tadi kan untuk yang belum jatuh dalam pencobaan. Nah, kalau misalkan ternyata ada saat ini teman-teman yang sudah jatuh, tapi mereka mau berusaha untuk faithful, langkah-langkahnya gimana nih? Ini mungkin lebih cara-caranya mungkin mirip sama pertobatan ya. Jadi ketika kalian mungkin emang udah nggak sengaja udah jatuh, kalian tuh jangan malah ya udahlah udah jatuh gitu. Sekalian aja jatuh lebih dalam, jangan kayak gitu. Malahan kita tuh harus saat kita jatuh, kita jangan menyerah. Kita ngomong, Tuhan, aku udah jatuh dan dalam pencobaan dan aku nggak tahu jalan keluarnya gimana, tapi aku mau memilih untuk menjadi orang yang faithful. Saat kita perkataan itu, jangan kita cuman keluar dari mulut, tapi dari keinginan kita. Karena keinginan kita, yaitu faithful, itu dari perasaan. Saat kita beriman dan kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, ubahkan aku menjadi orang yang faithful. Ya saat kita minta kayak gitu, dan kita keluarin itu benar-benar dari hati kita, Tuhan akan menolong kita. Dan saat kita sudah keluar dari pencobaan itu, kita minta Tuhan, Tuhan ubah hatiku, bukan cuma loyal, tapi faithful kepada Tuhan. Kepada Engkau biar aku menjadi hamba yang faithful. Faithful servant yang Tuhan mau, bukan seperti yang dunia mau. Gitu sih. Jadi mungkin kita bisa, abis itu kita bisa bangun hubungan sama Tuhan. Kita bisa minta Tuhan perbarui diri kita, doa ke Tuhan, cerita ke Tuhan. Kayak gitu agar ya kita bisa dibekali dan akhirnya kita bisa mencapai faithful itu. Oke, jadi yang paling penting pertama langkah awal adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Punya kerendahan hati dan memang mau berubah.
gitu ya. Oke, thank you Kayla udah berbagi buat kita semua, dan teman-teman kita percaya bahwa hari ini kita boleh sama-sama belajar membedakan mana faithful, mana loyal, supaya kita tidak menjadi anak-anak muda yang salah dalam beriman dan salah dalam melangkah. Kayla boleh berdoa, silakan Kayla. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini juga Ya. Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari juga Tuhan. Ya, Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan, kita mau melanjutkan semua aktivitas kami Tuhan. Kau yang sertai semuanya Tuhan, biar kita juga bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Kau mau juga Tuhan. amin. Tuhan, biar kita juga bisa stay integritas Tuhan, berintegritas kepadamu Tuhan, dan menjadi pribadi yang benar-benar setia kepada Engkau, Amin. punya faithfulness kepada Engkau juga Tuhan, menjadi hamba-Mu yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau dari awal sampai akhir, tanpa kedistrek apapun, tanpa kita penasaran akan apapun, tapi biar kita bisa selalu percaya kepada Engkau dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Engkau mau, dan menjadi remaja yang gak labil lagi Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.